Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini oleh anugerah dan kemurahan-Mu, Engkau masih memberikan waktu kesempatan untuk mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Dengan tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, kiranya Roh Kudus memimpin kami dari permulaan pertengahan sampai selesainya ibadah live pada saat ini Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, baik kru yang ada saat ini Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan saat ini boleh memberkati saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang ada di rumah saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Dalam roh dan
Puji Tuhan. Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Senang menjumpai Bapak Ibu. Kiranya berkat anugerah limpah tercurah atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap percaya, tetap sehat, tetap bahagia. Dan biarlah setiap kita terus berpegang kepada kebenaran. Karena kebenaran akan memberikan kita kekuatan dan juga keselamatan. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian ini. Dan nanti kita akan sembah bersama-sama. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap berpegang kepadanya dan jangan pernah melepaskan. Haleluya. Saya akan pujikan lagu ini sendiri. Haleluya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
aku percaya. Haleluya, Yesus, Yesus. Engkau teduhkan hati, Engkau tenangkan jiwa, Yesus. Haleluya, Yesus. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah kita tenggelam di dalam hadirat-Nya. Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati Bapak Ibu, rekan sahabat, dan juga para hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah kita selalu ada di dalam hati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk kebenaran firman Tuhan dan kita akan nyanyikan lagu ini. Seperti Yesus, seperti Yesus. Apakah ini menjadi kemauan atau kerinduan dari setiap kita? Karena itu tujuan utama dari kekristenan adalah hidup kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, rela batinku kau hiasi kembali. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Kembali ya, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Bapakku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Mari katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus,
Sungguh ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menyukakan hati-Mu, dan hidup kami terus didandani, hidup kami terus Tuhan dibangun, hidup kami terus Tuhan diubah untuk menjadi seperti Yesus, anak tunggal-Mu. Kami bersedia Tuhan, mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada hamba-Mu, dan kepada setiap kami semua yang sedang mengikuti tayangan ibadah live GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Kiranya Engkau menjamah melawat setiap pribadi agar menjadi indah, dan mereka rela batinnya didandani oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya setiap kita memiliki kerinduan yang sama. Hidup selalu menyukakan hatinya Tuhan. Dan juga tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini ya, saya ingin menyampaikan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang kemauan. Bapak Ibu, kita ingat pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya percaya, jikalau Bapak Ibu memiliki kemauan di dalam hidupnya, pasti jalan itu akan selalu terbuka dan ada di depan Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kita sebagai orang percaya atau yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah. Sebesar apa kemauan kita untuk menyenangkan, untuk hidup berkenan di hati Bapa. Dan kemauan itu Bapak Ibu harus dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak orang yang berkata, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, aku akan mengikut Engkau. Tapi ternyata masih ada banyak alasan yang disampaikan kepada Tuhan. Dan mereka merasa Tuhan harus memaklumi kelemahan, kekurangan, keterbatasan manusia. Tapi rata-rata atau kebanyakan dari kita orang-orang yang menyebut dirinya anak Allah atau orang percaya tidak pernah memperdulikan perasaannya atau hatinya Tuhan dengan beribu alasan yang kita buat. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan tentang hal mengikut Yesus. Kita akan buka di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 mulai dari ayat 57 sampai yang ke-62. Dipersilahkan. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 yang demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam diri kita ada banyak alasan untuk tidak meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang sedang menjalani hidupnya berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Itu adalah keinginan yang mulia. Tapi Tuhan lebih membaca apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Dan Tuhan tidak mengiyakan, apalagi senang karena bertambah pengikut. Tapi Tuhan mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak, Ibu, Saudara, jikalau serigala yang buas, yang kalau sudah mengintai mangsanya harus sampai kena. Binatang liar di padang belantara, Tuhan beri tempat di dalam liang atau di dalam gua-gua. Burung yang terbang kemanapun dia mau, hidupnya bebas. Tetapi ketika malam tiba, mereka harus kembali ke tempatnya. Dan Tuhan menyediakan sarang baginya. Dan Tuhan berkata, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Siapa anak manusia? Tuhan sedang berbicara tentang dirinya sendiri, yang datang dari surga. Sang Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi di dalam perjalanan hidupnya, bahkan di dalam pelayanannya, Tuhan sering ditolak. Bahkan di kampung halamannya sendiri, ada banyak orang sekampungnya atau mungkin juga sanak familinya tidak mengakui, tidak percaya dengan apa yang dilakukan, walaupun mereka melihat di depan mata mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Mereka menolak karena apa? Mereka kenal, mereka anggap itu hanya anak seorang tukang kayu. Dari mana dia dapat hikmat sebesar itu, kemampuan sehebat itu? Jadi manusia sering melihat apa yang di depan mata. Akhirnya apa? Mereka tidak mendapatkan anugerah
keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Mereka tidak percaya. Jadi Bapak Ibu, kemauan kita untuk mengikuti Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, itu perlu diuji, itu perlu dibuktikan oleh waktu, oleh peristiwa-peristiwa, oleh kejadian-kejadian, oleh kesulitan-kesulitan, oleh tantangan-tantangan, oleh harta benda, oleh pangkat, derajat, oleh keluarga. Jikalau masih ada ikatan di sana, orang belum bisa untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Di dalam kesulitan global, dunia yang dilanda pandemik COVID-19 ini, apa yang terjadi selama 6 bulan ini? Apakah Bapak Ibu tetap berpegang kepada iman percaya? Atau Bapak Ibu Saudara putus asa menghadapi situasi ini? Karena pendapatan ekonomi turun dengan drastis, bahkan cenderung kesulitan. Itu tidak hanya dialami oleh satu orang di seluruh dunia ini, juga Bapak Ibu Saudara yang mengaku sebagai orang percaya atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ujian dari kesetiaan kita, dari komitmen yang kita ucapkan. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Tuhan, aku mau memberikan seluruh hidupku. Tapi bagaimana ketika dihadapkan dengan situasi yang sulit seperti saat ini? Apakah kemauan itu masih menggelora di dalam diri Bapak Ibu Saudara semua? Saya ingin Bapak Ibu Saudara, rekan dan sahabat, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Atau kalau perlu kita membuat komitmen ulang di dalam hidup ini, agar kita tidak tertinggal. Karena di dalam kemauan itu, yang pertama harus disertai dengan apa? Kerinduan. Kalau cuma mau itu cuma sekedar di bibir. Atau orang bisa basa-basi mengucapkannya. Hanya abang-abangi lambe kalau orang Jawa. Hanya ingin menyukakan ya, perasaannya Tuhan. Tapi sesungguhnya dia tidak punya kerinduan yang muncul sebagai dorongan dari hatinya untuk apa? Mengambil keputusan untuk melangkah. Karena kalau cuma kemauan, ada banyak orang yang mau, tapi mereka malu. Karena apa? Mereka takut dengan resiko dikucilkan, dibenci, bahkan dianggap sebagai orang kafir atau orang murtad. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seberapa besar kemauan Bapak Ibu, itu harus disertai dengan kerinduan yang lahir dari dorongan dari dalam hati kita. Karena kalau kita masih melihat kanan kiri, melihat besarnya tantangan dan kesulitan, hambatan, kita tidak akan pernah
menjadi muridnya. Kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Alangkah sayangnya. Jadi mari kita pakai kesempatan yang baik ini untuk kembali membuat komitmen yang baru, tekad yang baru, dengan kerinduan dari dasar hati kita, dari dorongan Roh Kudus untuk kita mengambil satu tekad yang kuat. Aku tidak akan mundur lagi. Memang setiap keputusan yang Bapak Ibu ambil untuk mengikut Yesus itu penuh dengan resiko. Apakah Bapak Ibu Saudara mau membayar harganya? Atau Bapak Ibu Saudara mau tinggal di zona yang nyaman sebagai orang Kristen, atau sebagai orang yang beragama Kristen? Atau Bapak Ibu Saudara benar-benar menjadi murid Yesus? Kalau kita melihat dari firman Tuhan tadi, lalu Tuhan Yesus berkata kepada seseorang, mari ikut aku. Tuhan Yesus memberikan tawaran. Tidak hanya itu dari pihak manusia yang memiliki kemauan untuk mengikut Dia, tapi Tuhan Yesus juga banyak memberikan isyarat melalui kejadian hidup, melalui peristiwa-peristiwa, melalui kesulitan, sakit, penyakit, melalui masalah ekonomi keluarga. Tuhan Yesus memberikan sinyal sebagai panggilannya. Tapi orang yang tadi, yang Tuhan panggil tadi, dia punya alasan, Tuhan, sebentar ya Tuhan, aku tak menguburkan ayahku dulu. Memang Bapak Ibu, duka cita atau kehilangan seseorang itu kadang-kadang bagi orang tertentu itu bisa menyakitkan dan sulit untuk melupa, menghapus kenangan itu. Bahkan di dalam jangka waktu yang lama. Tapi apakah di dalam kondisi duka cita kita mau menerima tawaran dari Tuhan Yesus, mari ikut aku. Supaya apa? Jiwa kita tenang. Supaya apa? Kita memiliki kepastian keselamatan. Sejak dari bumi ini sampai nanti kita bertemu Tuhan di dalam kerajaan mulia. Tapi ternyata orang yang menerima panggilan dari Tuhan Yesus ini pun, aku mau pergi menguburkan Bapakku. Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya bahwa orang-orang yang sudah meninggal, biarlah nanti akan ada orang-orang lain yang akan menguburkannya. Bukan untuk kita ratapi, bukan untuk kita sesali, bahkan kita larut sampai kita ini kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Lalu orang lain berkata, Tuhan juga berkata kepada orang lain, Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keluarga juga sering menjadi ikatan. Untuk orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus atau orang yang ingin mengikut Tuhan Yesus, tapi karena takut dengan keluarga, takut dibenci, takut dikucilkan, takut tidak diakui anak, takut disingkirkan, takut tidak mendapat bagian warisan.
Sehingga orang akan berpikir ulang untuk mengikut Yesus. Terlalu besar resikonya. Sehingga banyak orang tidak mau menanggung resiko ini. Dia berkata, aku kepengen, aku mau. Tapi dia tidak pernah bergerak kemana-mana. Karena apa? Ya ketakutan-ketakutan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata, mari ikut aku. Karena orang yang mau membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ikut Tuhan itu abot, kata orang Jawa. Berat dan sangat berat. Tapi kalau kita tahu upah yang menanti, apa yang Tuhan sediakan dan janjikan di dalam kekekalan, itu tidak sebanding. Bapak Ibu, jangan cuma tinggal di dalam kemauan, tapi ambil sikap untuk memiliki kerinduan dari dasar hati kita dan ambil langkah. Yang selanjutnya, tidak hanya kemauan dan kerinduan, tapi penyerahan. Rasul Paulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Karena Rasul Paulus sudah menemukan Yesus secara pribadi yang memanggilnya dan menjadi hambanya. Menjadi rasul mengabarkan Injil di daratan Eropa dan Asia Kecil. Memang ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Wah, kalau nanti aku menyerahkan hidupku, orang selalu bertanya, apa yang akan aku makan? Bagaimana masa depan keluargaku, istri anak-anakku, bagaimana pekerjaanku, bagaimana reputasiku, bagaimana cita-citaku, bagaimana masa depanku. Orang takut untuk mengambil resiko. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, dia akan mendapatkannya kembali. Ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Tidak semudah Bapak Ibu memandang dan melihat orang-orang yang pergi ke pedalaman, ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat sunyi, bahkan meninggalkan negaranya demi sebuah misi yang diembannya sebagai panggilan hidup dari Tuhan Yesus Kristus untuk melaksanakan amanat agung. Tapi orang tersebut secara pribadi penuh dengan pergumulan, pergulatan batin untuk meninggalkan kebiasaannya, keluarganya, daerahnya, negaranya yang dicintai, tempat tinggalnya. Kalau itu tidak ada penyerahan hidup secara total, rasanya itu sulit untuk dilakukan. Dan kita mendengar ada banyak ya gereja-gereja lokal mengadakan pekan misi, doa misi, ya untuk pelatihan misi. Tapi apa hasilnya? Hanya sekedar teori. Teknik-teknik tentang penginjilan, tentang misi diajarkan. Tapi apa actionnya? Karena itu banyak orang Kristen tidak berkembang di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam gerejanya.
Karena tidak berani menyerahkan hidupnya secara total untuk benar-benar pergi menyerahkan dirinya kepada panggilan Tuhan. Sehingga ajaran-ajaran atau teori-teori tentang misi itu cuma sekedar teori belaka. Mari Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu, sesederhana apapun, dari kalangan apapun Bapak Ibu, terpelajar atau mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengecap bangku sekolah. Tapi jikalau Bapak Ibu Saudara tidak hanya memiliki kemauan, tidak hanya memiliki kerinduan, tapi memiliki penyerahan diri, walaupun Bapak Ibu tidak pergi jauh, tapi melihat di sekitarmu. Saya ini orangnya suka untuk pelayanan misi. Dan karena pandemik COVID-19 ini, ya 1 tahun ini off. Tapi sebetulnya hati ini rindu teman-teman di Bali itu ya. Sudah kapan datang? Karena di Bali kita punya komunitas tunanetra. Ada banyak saudara kita yang belum seiman. Mereka menunggu kehadiran kita di Kalimantan dan juga di tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu, misi itu bukan teori, tapi misi itu praktek hidup. Seperti apa yang dijalankan oleh Rasul Paulus untuk menerima tanggung jawab di dalam pundaknya, dalam hidupnya, untuk melaksanakan misi Tuhan, mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tidak hanya kemauan, kerinduan dan penyerahan, tapi pengabdian. Makanya Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21-22. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, di dalam kemauannya tidak sampai diwujudkan di dalam kerinduan, di dalam penyerahan, dan di dalam pengabdian apalagi. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu cuma jago kandang, suka berkoar-koar di dalam gereja lokal. Tetapi kalau untuk pergi menyerahkan hidupnya, mengabdi kepada Tuhan kemanapun Tuhan bawa, sulit untuk diwujudkan. Karena mereka mengikut Tuhan memakai asas pemanfaatan. Jadi kalau menjadi orang Kristen itu sehat walafiat, keluarga bahagia, ekonomi lancar, pekerjaan, tidak ada masalah. Semuanya running well, is okay. Tapi ketika ada masalah, ada persoalan, mereka gampang putus asa. Bahkan mereka bisa meninggalkan Tuhan. Karena mereka tidak memiliki akar yang kuat, dasar yang teguh di dalam kebenaran, di dalam iman percayanya. Karena itu mari Bapak Ibu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, mari kita menerapkan di dalam hidup kita asas devosi, asas pengabdian. Rasul Paulus, aku sudah sampai kepada garis akhir.
dan darahku mulai dicurahkan. Dan Rasul Paulus katakan, ikutilah teladanku seperti dia mengikuti teladan dari guru agungnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara sudah merasa nyaman hidup dalam kondisi seperti ini? Saya percaya di dalam hati kecil Bapak Ibu Saudara pasti ingin sesuatu yang baru, ingin perubahan hidup, ingin mengalami sesuatu yang berbeda, tidak biasa-biasa yang kita jalani. Tapi sebesar apa tekad dan kemauan, kerinduan dari Bapak Ibu? Kalau cuma hanya diam di tempat, itu rata-rata orang Kristen lakukan. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar mau meresponi panggilan Tuhan, serahkan hidupmu. Lihat sekelilingmu, ada banyak jiwa-jiwa yang menanti uluran tangan kita, sentuhan kasih kita, perhatian kita. Apalagi di dalam kondisi seperti ini. Kesempatan besar bagi Bapak Ibu untuk menunjukkan identitas kekristenan kita yang sesungguhnya. Kita tidak berusaha atau tidak untuk mengkristenkan siapapun. Tapi kita menyampaikan, mewartakan kasih Kristus yang menyelamatkan. Tidak hanya di bumi ini, tapi sampai kepada surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seberapa dalam kerinduan hatimu, penyerahan hidupmu, dan pengabdianmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata ketika murid-murid berkata, Tuhan, aku telah meninggalkan segala sesuatu dan aku mengikut Engkau. Tuhan katakan, di masa sekarang ini engkau sudah apa? Menerima berkali lipat, berlipat ganda. Tidak hanya harta benda, tapi sukacita, damai sejahtera, kekuatan, penyertaan, urapan, perlindungan. Itu bisa dibuktikan hari lepas hari yang Bapak Ibu Saudara jalani. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar kemauanmu? Kalau tidak pernah ada kerinduan yang muncul dari dalam dirimu dan kau mengambil langkah untuk menyerahkan hidup dan juga mengabdi kepada Tuhan. Mengabdi tidak hanya pergi sebagai seorang misionari. Mengabdi kepada Tuhan tidak hanya sebagai pendeta atau menjadi gembala di satu tempat. Tapi mengabdi bisa melalui berbagai macam profesi yang Bapak Ibu Saudara miliki. Bapak Ibu sebagai guru, jadilah guru yang memiliki hati misi. Tetap merindukan anak-anak murid yang belum percaya Tuhan, didoakan, disentuh dengan kasih Allah, walaupun tidak mengkhotbahi mereka atau mengajak mereka. Sebagai seorang pedagang, sebagai seorang petani, karyawan, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai tokoh di masyarakat, apapun profesi kedudukan Bapak Ibu, Bapak Ibu tetap memiliki fungsi pembawa berita keselamatan untuk dunia ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri renungan firman Tuhan kali ini, seberapa besar kemauanmu ketika engkau tidak memiliki kerinduan yang keluar dari dalam dirimu
dan menyerahkan diri dan mengabdikan hidup, itu cuma hanya sekedar omong kosong. Hanya indah di dalam ucapan, tetapi kosong di dalam perbuatan. Mari Bapak Ibu, kita tidak menjadi orang Kristen yang pura-pura, mau menyenangkan hati Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Tapi buktikan melalui kelakuan, tingkah laku, perbuatan, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kita sebagai masyarakat, kita hidup berbangsa dan bernegara. Tunjukkan identitasmu sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang percaya. Karena Tuhan Yesus juga di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 19-20 itu ada seorang ahli Taurat yang berkata, Tuhan, aku akan mengikut engkau. Sama jawabannya Tuhan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Ahli Taurat ini orang yang sangat beragama. Tapi juga perlu dibuktikan kerinduan, kemauannya untuk mengikut Tuhan. Tapi apakah mereka benar-benar mengikut Tuhan? Saya rasa sulit. Karena kebanyakan ahli-ahli Taurat tidak berani untuk menghadapi tantangan dan resiko untuk dikucilkan, dikeluarkan dari kelompok mereka yang elit. Karena mereka takut dengan identitasnya. Nah, Bapak Ibu, masihkah kita takut dengan identitas kita? Takut nama kita jatuh, takut kita ini ya dikuyo-kuyo. Jikalau masih ada, berarti kemauanmu hanya sekedar di dalam ucapan, belum sampai kepada tindakan. Saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo teruskan kemauan itu melalui kerinduan, melalui penyerahan hidupmu, dan melalui pengabdianmu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu yang singkat di bumi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara sudah sangat hafal dengan lagu ini. Ini lagu lama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apakah Bapak Ibu benar-benar mencintai Yesus? Saya percaya Bapak Ibu mencintai Yesus. Tidak hanya di dalam bibir, tapi mari praktekkan di dalam tindakan hidup sehari-hari. Haleluya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kembali katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuatu
meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Angkat tanganmu dan katakan, ya Aba, Bapa, pimpin aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pimpin aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, pimpin aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, pimpin aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sungguh Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau mencintai Engkau. Kami mau setia mengiring Engkau. Menyerahkan seluruh hidup dan mengabdi hanya kepadamu. Tidak hanya memanfaatkan demi keuntungan jasmani, tapi kami mau menyimpan harta di surga. Kami memiliki keuntungan, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah live JKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini, Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, baik lansia, difabel, gemakasih, anak-anak, dan juga Tuhan para pengurus. Kiranya Tuhan kuatkan selama 6 bulan Tuhan, kami belum Tuhan bisa mengadakan ibadah tatap muka bersama dengan jemaat-Mu. Tapi melalui program ini Tuhan, ibadah live ini, kiranya kerinduan hati kami untuk tetap mewartakan Injil, Tuhan memberikan seluruh hidup kami bagi pekerjaan-Mu, tetap Tuhan terwujud. Sekecil apapun, sesederhana apapun, di dalam keterbatasan dan kelemahan kami sebagai seorang penyandang disabilitas, kami tidak patah semangat. Kami tidak mau terus menunggu sampai kondisi ini, pandemik ini selesai. Tapi kami mau terus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan atas hidup kami, agar hidup kami ini berguna bagi sesama dan juga berguna bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan para mitra bakti, rekanan kami yang setia sampai hari ini melayani Tuhan, bekerja di ladang-Mu bersama-sama, memberkati seluruh usaha pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini mensupport kami, memberkati siapapun mereka dengan berlipat kali ganda. Berkat di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, anak, mantu, cucu mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, kiranya Tuhan terus teguhkan, kuatkan, beri terus kesehatan. Tuhan, biar di masa tuanya Tuhan terus pakai dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, anak, cucu, mantunya. Tuhan berkati, hingga rumah ini boleh efektif kami pakai untuk terus menyuarakan Tuhan Injil kebenaran-Mu, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dan Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Tuhan sinode kami JKI, biar Tuhan memberkati juga Tuhan ketua kami Pastor Adi bersama Ibu yang sampai hari ini masih belum bisa balik ke Indonesia dan masih ada di Amerika. Tuhan memberi, melindungi, menjagai, beri kesehatan, kekuatan, dan pakai di masa tuanya terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan sekali lagi.
Kami menyerahkan juga bangsa negara kami. Tuhan lindungi, jagai bangsa ini, selamatkan dari Sabang sampai Merauke. Beri ketetapan, kekuatan untuk Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, untuk memimpin terus Tuhan, mengambil langkah yang terbaik, baik menyelesaikan masalah COVID dan ekonomi, sosial, politik, Tuhan, keamanan. Biarlah Tuhan terus memakai Tuhan Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati mereka untuk kerja keras bersama-sama, Tuhan, mengatasi situasi ini. Tuhan memberkati gugus tugas, memberkati para dokter, para perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus berjibaku di garis depan untuk menyelesaikan COVID-19. Tuhan melindungi, menjagai, memberkati juga keluarga mereka. Terima kasih juga untuk TNI Polri yang setia menjaga kedaulatan negara dari rongrongan kaum radikalisme, Tuhan, dan paham-paham kekerasan di negeri ini, agar negeri ini tetap aman, terkendali dari Sabang sampai Merauke. Berkati setiap tugas-tugas di pelosok-pelosok, Tuhan, agar mereka terus semangat, terus mengabdi demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapak, biarlah kami juga saling menghormati satu dengan yang lain sebagai satu bangsa, satu keluarga besar, dan kami terus menjunjung kebinekaan. Memberkati Tuhan pemerintahan dari pusat hingga daerah, Tuhan, baik itu gubernur, baik itu Tuhan bupati, wali kota, dan juga camat, lurah, kepala desa, RW, RT di lingkungan di mana kami tinggal, dan rencana pilkada, Tuhan, juga kiranya jikalau Tuhan pemerintah mengambil sikap tegas untuk menunda, biarlah ini terjadi dan mereka yang mencalonkan boleh memahami dan mengerti dan kondisi darurat ini. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur untuk Tuhan, tim kami JKI Mandiri Tunanetra Eklesia dan kru yang setia terus melayani. Tuhan, kiranya Tuhan terus yang memberkati dan melimpahi dengan kekuatan kesehatan sehingga kami boleh terus mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terpujilah nama-Mu, dan kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah selesai di dalam ibadah live kali ini. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan segala doa dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati melalui ibadah live ini, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sampai di ujung ibadah live kali ini. Sungguh selalu kami rindukan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah ini. Kita boleh bersama-sama menikmati firman, pujian, dan penyembahan. Hati kita dikuatkan. Tetap percaya, tetap sehat, tetap bahagia. Sampai berjumpa kembali dengan tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam ibadah selanjutnya. Shalom.